Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda Sabtu 1 Oktober 2022, Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, Anda sembuh. Saya ajak Anda merenungkan, rendahkan diri dan jadi seperti anak kecil dalam beriman. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, seperti saya katakan tadi, hari ini kita merayakan juga pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, atau juga yang dikenal dengan Teresia dari Lisieux. Santa Teresia, dalam hidupnya dia sangat mencintai Yesus. Dari kecil dia sudah punya cita-cita, angan-angan bahwa dia mau mempersembahkan dirinya secara total pada Yesus karena cintanya yang begitu besar pada Yesus. Dan dia melihat bahwa untuk mewujudkannya itu dia harus masuk biara Karmel yang ada di kotanya Lisieux pada saat itu. Dengan izin dari Paus Leo ke-13, Santa Teresia dia masuk biara Karmel pada usia yang sangat muda, yaitu 15 tahun. Dia sungguh mau mempersembahkan diri pada Yesus dengan hidup dalam biara. Dan dari sana dia mau bekerja dan berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal dan mengasihi Tuhan. Dia sungguh mempraktekkan apa yang menjadi niatnya ini. Dalam biara, dia hidup dalam kesederhanaan, dia hidup dalam ketulusan ketika melayani, dia hidup dalam kesabaran dan kelemah lembutan dalam cinta ketika melayani. Dia tidak pernah marah ketika dijahili, ketika dimarahi oleh sama saudari susternya. Santa Teresia sungguh hidup dalam cintanya akan Yesus. Dia pernah katakan demikian, "Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin kita mencintainya." Santa Teresia percaya bahwa jika kita mengasihi sesama, kita juga mengasihi Yesus. Mencintai adalah pekerjaan yang membuat Teresia sangat bahagia. Sayangnya bahwa hidupnya tidak lama. Dia meninggal di usia yang sangat muda, 24 tahun. Dalam hidupnya di biara selama 9 tahun, Teresia sungguh menunjukkan bahwa benar untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, dia harus menjadi kecil dan hidup penuh cinta akan Tuhan.
iman, cinta, pengharapan akan Tuhan, dan kerendahan hati menjadi senjatanya dalam memerangi segala situasi sulit dan menantang. Dia berhasil untuk itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini Yesus secara jelas katakan bahwa kalau mau menjadi terbesar dalam kerajaan surga, orang harus merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil. Bagaimana? Dalam permenungan beberapa saat yang lalu, saya pernah katakan soal karakter-karakter atau sikap-sikap anak kecil yang menjadi andalan buat kita, senjata buat kita dalam hidup beriman. Seperti jujur, tulus, percaya pada orang yang mereka percayai, bergantung penuh pada orang tua, rendah hati, mencintai, dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang diharapkan ketika orang beriman. Sikap-sikap inilah yang diharapkan ketika orang beriman berelasi dengan Tuhan dan sesamanya. Relasi dengan Tuhan dan sesama yang dibangun di atas sikap-sikap ini tentunya tidak mudah, tetapi akan mendatangkan keselamatan, mendatangkan kedamaian. Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus menunjukkan itu. Dia hidup selalu dalam damai, dalam segala situasi hidup, dalam segala situasi yang sulit. Dia merasakan kedamaian karena cintanya pada Tuhan Yesus. Saudara dan saudariku dalam Kristus, mengapa tidak mudah untuk memiliki sikap-sikap di atas? Karena manusia zaman ini merasa tidak membutuhkan Tuhan. Banyak yang merasakan demikian, apalagi ketika sudah memiliki segalanya. Karena manusia zaman ini sering hidup hanya memikirkan soal diri. Karena manusia zaman ini lupa bahwa mereka hanyalah ciptaan dan bukan pencipta. Karena manusia zaman ini penuh dengan kemunafikan, menutup diri pada hal-hal spiritual, apalagi hal-hal duniawi sudah memenuhi seluruh eksistensi diri. Tuhan pastinya dilupakan. Egois, ingat diri. Itulah mengapa membuat tidak mudah memiliki sikap-sikap seperti seorang anak kecil. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, karena itu di hari pesta seorang santa yang luar biasa ini, Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, marilah kita perbaharui diri. Mari kita kembali menjadi anak kecil dalam hidup beriman kita. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita pupuk semangat cinta akan Tuhan dan sesama. Mari kita hidup seturut teladan Sang Guru sendiri. Mari kita hidup meneladani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Semoga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih atas kasih dan cinta-Mu pada kami yang tak terbatas. Kami seringkali egois dan lupa akan Engkau yang begitu mencintai dan mengasihi kami. Bantulah kami untuk selalu berjuang memiliki karakter-karakter kerajaan surga seperti yang nampak pada seorang anak kecil. Tolonglah kami Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha dan karya kita dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda. Jalanilah hari ini dengan senyummu.